Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 6 yang saat ini bersama keluarga di rumah, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Dan mari kita mulai pembahasan PTS semester ganjil ini, tahun pelajaran 2020-2021, pelajaran akidah akhlak. Kita mulai dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, kalian sudah mengerjakan soal PTS akidah akhlak. Mari kita bahas bersama-sama supaya kalian mengetahui di mana letak kesalahan kalian ketika mengerjakan kemarin dan di mana letak jawaban kalian yang sudah benar. Dan tolong nanti jawaban yang kalian salah, jawaban salahnya itu ditulis dan dikerjakan lagi, japri ke Pak Guru untuk menambah nilai kalian, sehingga kalian dapat menambah nilai dengan kalian mengerjakan kembali soal-soal PTS yang salah. Yang salah dikerjakan lagi sehingga betul, dan itu yang akan menambah nilai kalian pada mata pelajaran akidah akhlak. Nomor 1, Astaghfirullahaladzim termasuk bacaan titik-titik, jawabannya adalah A, istighfar. Kemudian nomor 2, Astaghfirullahaladzim artinya adalah titik-titik, jawabannya adalah B, ampuni dosaku ya Allah yang Maha Agung. Nomor 3, istighfar dibaca ketika kita titik-titik, jawabannya adalah C, ketika kita melakukan perbuatan dosa. Nomor 4, ketika berbuat dosa kepada orang lain, maka selain kita mengucapkan istighfar, kita juga wajib titik-titik, jawabannya adalah D, yaitu meminta maaf. Nomor 5, di bawah ini merupakan syarat diterimanya tobat kecuali, ingat, kecuali. Syarat-syaratnya yaitu berjanji tidak akan mengulangi lagi, menyesali perbuatannya, segera menghentikan perbuatan dosa. Ini syarat-syaratnya, kecuali adalah A, pada hari raya Idul Fitri. Jadi ketika kita berbuat dosa kepada temannya, jangan menunggu hari raya. Ketika kita berbuat dosa, langsung di saat itu juga istighfar, minta maaf kepada temannya. Jangan menunggu datangnya hari raya Idul Fitri. Iya, kalau umur kita sampai di hari raya Idul Fitri. Kalau nggak sampai, ya makanya umur nggak ada yang tahu kapan ajal tiba. Makanya segeralah meminta maaf, jangan sampai menunggu waktu datangnya hari raya. Nomor 6, ketika merusak buku teman, maka kita harus titik-titik, yaitu meminta maaf dan menggantinya. Jadi bukan hanya meminta maaf saja, tidak hanya cukup dengan membaca istighfar, tapi kalau sudah merusak buku teman, selain minta maaf, selain beristighfar, kita harus menggantinya. Nomor 7, yang tidak termasuk keutamaan istighfar adalah titik-titik, jawabannya adalah C, yaitu harta akan abadi, yang tidak termasuk, ya. Kemudian 8, Nabi Muhammad memberikan contoh kepada kita untuk selalu membaca istighfar, sehingga beliau setiap harinya membaca istighfar tidak kurang dari titik-titik, yaitu tidak kurang dari 70 kali dalam sehari semalam. Nomor 9, Al-Ghafur artinya Allah yang maha titik-titik, jawabannya adalah A, yaitu maha pengampun. Kemudian nomor 10, Allah Maha Pemaaf merupakan arti dari titik-titik, jawabannya adalah B, Al-Afu. Nomor 11, Allah selalu mengampuni dosa hambanya yang benar-benar tobat, walaupun dosanya seluas lautan. Ini merupakan bukti bahwa Allah bersifat, jawabannya adalah C, Al-Ghafur. Kemudian nomor 12, walaupun manusia belum meminta maaf kepada Allah, akan tetapi Allah telah memaafkan kesalahan manusia karena Allah memiliki sifat titik-titik, jawabannya adalah Al-Afu. Jadi Allah sudah memaafkan terlebih dahulu. Al-Afu artinya di sini maha pemaaf. Jadi yang jelas yang dimaafkan oleh Allah yaitu dosa-dosa kecil yang pernah kita lakukan.
Di bawah ini yang tidak termasuk orang beriman kepada Allah yang bersifat al-afu adalah titik-titik. Jawabannya adalah A, meminta maaf jika ada kesempatan. Nah, ini ada pengecoh ya. Di bawah ini yang tidak termasuk. Ini banyak yang keliru karena tidaknya ini tidak dipahami. Tidak termasuk. Berarti jawabannya adalah A, meminta maaf jika ada kesempatan. Kemudian nomor 14, dosa kepada Allah yang tidak akan diampuni adalah perbuatan titik-titik. Yaitu jawabannya adalah B, menyekutukan Allah. Karena syirik, menyekutukan Allah termasuk perbuatan syirik. Syirik tidak akan diampuni oleh Allah. Romli selalu membaca istighfar setiap melakukan dosa dan setiap selesai sholat maktubah. Setelah sholat wajib, yaitu misalnya zuhur, ya, maghrib, ya. Ini sikap Romli mencerminkan beriman kepada Allah yang maha titik-titik. Jawabannya adalah pengampun. Jadi Allah akan mengampuni dosa hambanya yang benar-benar melakukan taubat. 16, ketentuan Allah sejak zaman azali merupakan arti dari titik-titik. Jawabannya adalah D, yaitu qada. Ya. Ketentuan Allah sejak zaman azali qada. Jadi sejak sebelum diciptakan manusia itu namanya qada. Ketetapan Allah yang tidak bisa dirubah dinamakan dengan A, yaitu takdir mubrom. Salah satu contoh takdir mu'allak adalah jawabannya B, yaitu pandai. Karena pandai bisa diusahakan, bisa dilakukan usaha setiap hari, belajar dengan baik, insya Allah akan mendapatkan kepandaian. Takdir mu'allak artinya jawabannya yaitu C, ketetapan Allah yang tidak dapat dirubah. Ya, tidak dapat dirubah, itu ketetapan Allah. Nomor 20, ketetapan Allah terjadi setelah ada campur tangan manusia disebut C, jawabannya adalah qadar. Ya. D, mohon maaf jawabannya D ya. Kalau di sini adalah C ya. Tulisannya C, sebenarnya ini D. Ini sudah dapat hadiah dari Pak Guru nomor 20 sudah. Jadi ini karena kesalahan huruf harusnya D, ini ditulis C ya. Jadi jawabannya adalah qadar. Karena sudah terjadi. Nah, kalau sudah terjadi itu namanya qadar. Artinya sudah ada campur tangan manusia, ada usaha manusia. Kemudian 21 di bawah ini yang termasuk contoh takdir mubrom, yaitu takdir yang tidak dapat dirubah. Contohnya adalah A, hidup dan mati. Kalau pandai masih bisa diusahakan. Menang dalam lomba, usahakan menjadi bintang kelas ya. Tapi hidup mati itu takdir mubrom, hanya Allah yang mampu merubahnya. Nomor 22, zaman sebelum diciptakannya segala sesuatu disebut dengan zaman azali. Nomor 23, semua takdir atas kehendak Allah, hanya Allah yang menentukan takdir. Tidak ada yang susah berubah takdir bagi Allah. Jadi tidak ada yang susah untuk merubah takdir bagi Allah. Oleh karena itu kita sebagai orang beriman harus titik-titik selalu berdoa dan berusaha. Jadi manusia tidak ada urusan untuk merubah takdir, hanya Allah yang bisa merubahnya. Manusia hanya punya urusan yaitu selalu berdoa dan berusaha, atau kita kenal dengan ikhtiar. Nomor 24, iman kepada qada dan qadar merupakan rukun iman yang ini banyak yang keliru teman-teman. Ada yang banyak jawab 5 ya, padahal itu sudah dijelaskan ya. Yang kelima, iman kepada hari kiamat, hari akhir. Iman yang keenam yaitu iman kepada qada dan qadar. Jawabannya adalah D. Nomor 25 yang tidak termasuk keutamaan beriman kepada takdir Allah adalah titik-titik. Jawabannya adalah A, yaitu kufur nikmat ketika mendapat nikmat Allah. Ini yang tidak termasuk ya. Yang tidak, ini ada pengecoh yang tidak. Makanya
Kalian harus teliti, dibaca, diulang-ulang pertanyaannya. Karena setiap pertanyaan itu banyak pengicohnya. Ada juga kadang kecuali, ada yang bukan atau yang tidak termasuk itu merupakan pengicoh, ya. Bukan pengicoh. Ini untuk menunjukkan bahwa kalian benar-benar membaca soal dengan baik. Jadi jawabannya adalah A, kufur nikmat ketika mendapat nikmat Allah. Nah, itulah anak-anakku soal PTS untuk semester 1 ini, semester ganjil ini. Dan kalian koreksi kembali mana kerjaan atau hasil kalian yang salah, itu kerjakan lagi, kemudian japri Pak Guru untuk mengangkat nilai kalian. Dan terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Pak Guru akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.